Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasulnya. Demikian pula kepada para sahabat dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kita kembali pada malam hari ini melanjutkan pembahasan sejarah dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, setelah kita mengenal di pertemuan yang lalu nasabnya nabi kita, pada malam hari ini kita akan bahas kelahirannya. Kapan beliau lahir? Tahun berapa? Bulan, hari apa, dan tanggal berapa. Dan kalau masih ada waktu, mungkin kita akan membahas sedikit siapa yang menyusuinya. Disebutkan oleh ahli sejarah Ibnu Ishaq secara singkat, ketika Abdul Muttalib itu kakek dari nabi kita, melihat bahwa anaknya Abdullah, ayah dari nabi kita, sudah cukup umur untuk menikah. Tentunya waktu itu belum berusia 25 tahun. Maka seperti kebiasaan orang Arab, laki-laki atau ayah dari laki-laki akan membawa anak laki-lakinya untuk bertemu dengan ayah dari si perempuan. Itu yang dikenal dengan melakukan khitbah. Yang mana hal ini biasa dilakukan dengan dua cara. Boleh langsung datang ke rumahnya si perempuan, boleh juga pakai pengurus yang mendatangi ke sana. Kalau ada kata setuju, nanti baru dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi singkat cerita, datanglah Abdul Muttalib membawa anaknya Abdullah. Dikatakan Abdullah ini adalah anak paling bungsunya beliau. Tapi ada juga mengatakan enggak, yang paling bungsunya adalah Al-Abbas, ayah dari Abdullah Ibn Abbas. Dan itu yang benarnya, paling kecilnya adalah Al-Abbas. Dia datang membawa anaknya ke seorang ayah bernama Wahab ibn Abdi Manaf. Yang mana Wahab ibn Abdi Manaf ini adalah sepupunya sendiri. Abdullah, sepupunya Abdul Muttalib. Karena kan ketemu nasabnya. Kalau kita kembali kepada nasabnya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sementara ayahnya si perempuan adalah Wahab bin Abdi Manaf. Iya. Ibnu Zahrah, Ibnu Kilab. Ada yang mengatakan ketemu
Ada mengatakan ketemu di Abdul Manaf, ada mengatakan ketemunya di Kilab. Karena satunya Abdul Manaf, satunya Abdu Manaf. Tidak pakai al. Yang jelas ketemu nasabnya. Masih satu keturunan. Jadi dia datang bawa anaknya ke seorang bernama Wahb. Dan melamar anak perempuannya yang bernama, siapa nama ibunya Rasulullah? Aminah. Terjadilah dinikah. Setelah menikah, itu tidak lama mereka hidup bersama, maka Abdul Muthalib mengutus anaknya ini untuk berdagang ke negeri Syam. Ada juga yang berpendapat dari ahli sejarah, Abdul Muthalib mengutus anaknya Abdullah untuk pergi panen kurma di Yathrib, nama dahulunya Madinah. Nama dahulunya Madinah, Yathrib. Tapi kebanyakan menyebutkan yang benarnya adalah perjalanan dagang. Diutus untuk perjalanan dagang. Dan di sanalah meninggal. Jadi ayah Nabi itu meninggal di Madinah sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir. Jadi dia pergi, istrinya hamil. Setelah meninggal, lahirlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita mau bicarakan. Dalam membicarakan lahirnya Nabi, ada beberapa hal yang kita ingin mengetahuinya terkait dengan lahirnya beliau. Pertama, tahunnya. Tidak ada silang pendapat bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Amul Fil. Disebut tahun gajah. Kenapa disebutkan dan dikenal dengan tahun gajah? Karena dalam sejarah tahun inilah tahun yang paling terkenal. Secara singkat, jadi terjadi sebuah kejadian dalam sejarah kehidupan manusia bahwa setelah kebanyakan orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim itu setiap tahun datang ke Mekah untuk berhaji. Ketika orang-orang Nasara menduduki Yaman, maka mereka juga ingin ada kegiatan setiap tahun orang-orang datang ke Yaman. Seperti orang-orang datang ke Mekah untuk berhaji. Maka mereka buatlah Ka'bah tandingan di Yaman. Penduduk Mekah marah karena kecemburuan. Ada tandingan Ka'bah. Akhirnya salah seorang dari mereka ke Yaman, dia buang air besar dan dia lumuri tembok-temboknya dengan kotoran. Maka orang Nasara pun marah dengan kejadian itu. Diutuslah pasukan bergajah untuk menyerang penduduk Makkah. Maka dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Karena itu. Disitulah Nabi kita lahir.
di tahun itu. Dan ini tidak ada silang pendapat akan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun tersebut. Dari mana kita tahu? Pertama, untuk sejarah, karena ini adalah masalah perkara, bisa dikatakan masalah goib, walaupun goibnya itu adalah goib nisbi. Artinya hal ini kita bisa tahu dari 3 sumber. Quran, dari Allah yang Maha Tahu, Dia kabarkan kepada kita. Atau kalau tidak ada, Nabi. Tentunya dengan wahyu dari Allah. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Kalau beliau berbicara menyampaikan kepada kita sesuatu, maka pastikan itu wahyu. Yang ketiga, penukilan ahli sejarah yang mereka tulis atau mereka nukil secara turun-temurun. Tapi penukilan ahli sejarah ini bisa kita pakai kalau memang tidak ada dari Quran atau sunnah hadits Nabi yang menerangkannya. Terus harus ada kesepakatan mereka. Baru kita berpegang dengannya. Ini supaya kita dalam menentukan ini nanti tidak ada keraguan tentangnya. Jadi pertama, tahun lahirnya Nabi itu pas di Amul Fil. Karena waktu itu belum ada tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah itu adalah ditetapkan setelah Nabi bahkan meninggal. Yang membuat penanggalan Hijriah pertama adalah Khalifah Umar Ibn Khattab. Belum berpatokan untuk peletakan tahun pertama adalah tahun yang Nabi berhijrah. Makanya dibilang tahun Hijriah. Karena patokan tahun pertama adalah saat Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah. Waktu itu bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Ada juga mengatakan 571 Masehi. Tahun itu. Tahun lahirnya Nabi. Iya. Dan ini dinukil kesepakatan oleh banyak dari ahli sejarah. Apakah ahli sejarah sebelum Islam atau setelah Islam? Ahli sejarah dalam Islam seperti Al-Hizami, ya, mungkin ini tidak terlalu kenal namanya di tengah kita, tapi dia ahli sejarah. Ada penukilan dari Ibn Abdil Bar, ulama terkenal dari kalangan ulama Malikiyah, orang Maroko asalnya. Ini juga dinukil oleh Al-Qadhi Iyad. Ini juga ulama terkenal tentunya. Dinukil juga oleh Ibnul Qayyim. Tentunya tidak ada yang tidak kenal yang namanya Ibnul Qayyim. Iya. Mereka menukil bahwa sepakat, tidak ada silang pendapat. Nabi itu lahir di Amul Fil. Bertepatan dengan tahun 570 Hijriah atau 71 Hijriah. Masehi. Kemudian harinya. Ini juga tidak diragukan. Kalau ini bukan penukilan ahli sejarah, ini langsung penukilan Nabi. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin. Beliau lahir pada hari Senin. Yang mengabarkannya adalah Nabi kita sendiri. Belum pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Dalam hadits riwayat Imam
Muslim. Maka kata Nabi, dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'ittu. Itulah hari saya dilahirkan. Dan hari itu pula saya diutus. Karena beliau diangkat menjadi Nabi Rasul, dan Nabi dan Rasul hari Senin mulainya. Ini keterangan langsung dari Nabi, tentunya kita tidak butuh lagi penukilan dari ahli sejarah. Karena ini ucapannya As-Shadiqul Masduq, orang yang paling jujur dan dibenarkan. Ini terkait dengan harinya, bulannya. Terkait dengan bulannya, juga alhamdulillah beliau telah dinukil kesepakatan oleh ahli sejarah, dan ini juga bisa kita cukupkan dengan apa yang dinukil oleh Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas. Dalam hadits riwayat Ibn Abi Syaibah, keduanya berkata, wulida Rasulullah yaumal itsnain min syahr Rabiul Awal. Rasulullah dilahirkan itu pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Yaumal fil, di hari tahun masuknya penyerangan pasukan bergajah. Maka dari penukilan ini para ulama bersepakat bahwa bulan lahir beliau adalah Rabiul Awal. Kalau ada yang menukil salin ini, maka pastikan tidak benar. Untuk sebagai faedah, ada yang menukil Nabi lahir di bulan Ramadan. Ada juga menukil bahwa Nabi lahir di bulan Rajab. Ada juga menukil bahwa Nabi lahir di bulan Muharram. Ada juga Nabi dinukil lahir di bulan Safar. Ada juga menukil Nabi lahir di bulan Rabiul Akhir. Tapi semua ini adalah tidak punya dalil. Itu cuma penukilan. Yang memiliki dalil adalah penukilan yang mengatakan bahwa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, Ibnul Jauzi, An-Nawawi, kalau dari ulama Syafi'iyah, kesepakatan bahwa beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Ini 3. Yang terakhir tentang tanggalnya. Tanggal berapa di bulan Rabiul Awal. Ini yang bermasalah. Harinya Nabi sendiri sebut. Terkait dengan bulannya juga, ya, disebutkan oleh sahabat mulia. Ada Jabir bin Abdullah, ada Ibn Abbas, sepupunya Rasulullah. Tahunnya juga jelas. Yang bermasalah adalah penetapan tanggal berapanya. Ini yang dibicarakan. Kenapa bisa dibicarakan? Karena tidak ada dalil Quran. Tidak ada juga penukilan dari Nabi sendiri tanggal berapa beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Tidak juga ada penukilan dari sahabat. Nabi lahir itu tanggal berapa sebenarnya? Kalau ada penukilan sahabat selesai. Karena mereka bisa saja hidup di zaman Nabi. Dan mereka tahu Nabi lahirnya kapan. Tidak ada penukilannya. Karena inilah
para ulama ahli sejarah berselisih pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi di tahun gajah, hari Senin, bulan Rabiul Awal itu. Sebagai faedah saya sebutkan sama kita ada 4 pendapat yang disebutkan. Supaya kita tidak terlalu memastikan nanti, pokoknya tanggal sekian. Atau tidak menyalahkan yang lain yang menetapkan tanggal itu. Kan ini akan berulang setiap tahun sama kita. Jadi ada yang menukil bahwa Nabi itu lahir di tanggal 3 Rabiul Awal. Tanggal 3 di bulan Rabiul Awal. Hari Senin, bulan Rabiul Awal, Amul Fil. Ada juga yang menukil tanggal 8 Rabiul Awal. Ada juga menukil tanggal 10 Rabiul Awal. Yang keempat, ada yang menukil tanggal 12. Dan ini paling terkenal, tanggal 12. Makanya orang yang merayakan kelahiran Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Karena penukilan tanggal 12 ini yang paling banyak dinukil. Karena Ibnu Katsir sebagai ulama Syafi'iyah juga menukil tanggal 12 Rabiul Awal. Yang lainnya dari ahli sejarah tadi, Ibnu Katsir itu dari ahli sejarah yang menukil tanggal 12. Tapi ahli falak, ahli hisab, mereka memilih tanggal 10. Artinya tanggal 3 dan tanggal 8 gugur. Yang paling saling membantah adalah tanggal 10 dan 12. Kalau kita melihat dari ahli sejarah seperti Ibnu Katsir ini ahli sejarah terkenal di samping beliau ahli tafsir. Beliau penulis ahli sejarah dari manusia pertama sampai masa beliau. Di kitab Al-Bidayah wan Nihayah sampai masanya. Termasuk yang beliau nukil adalah tanggal kelahiran Nabi. Tanggal kelahiran manusia terbaik 12 Rabiul Awal. Hanya saja dibantah oleh ahli falak, ahli astronomi di sini. Dibantah. Karena kalau kita melihat tahun Hijriah, tahun Masehi, kita melihat kembali tahun Masehi. Di tahun kelahiran Nabi tadi, di tahun 570 atau 571, itu tidak ada hari Senin tanggal 12. Itu masalahnya. Jadi ahli sejarah kan seperti Ibnu Katsir menukil tanggal 12 Rabiul Awal. Sementara Nabi bilang saya lahir hari Senin. Mereka melihat tahun 570 Masehi atau tahun 571 Masehi tidak ada tanggal 12 yang bertepatan dengan hari Senin. Ini juga masalah. Jadi mereka berdua inilah yang saling membantah. Ahli falak dan ahli sejarah. Oleh karena itu sampai saat ini tidak ada yang bisa menjazm. Tidak ada yang bisa langsung memastikan. Saya yakin betul bahwa Nabi lahir tanggal 12. Tidak ada. Sampai saat ini. Dan ini rahasia yang tidak terungkap. Allah yang lebih tahu tentang itu. Kenapa tidak disingkap? Makanya kita bisa melihat bahwa orang yang merayakan hari kelahiran Nabi, tanggalnya itu pasti mereka ragukan. Tanggalnya.
Karena tidak ada pasti. Tidak ada berita yang pasti. Tahun jelas. Itu tidak ada silang pendapat. Bulan juga jelas. Hari juga jelas. Iya. Tanggalnya. Makanya tidak dinukil dari Nabi sendiri merayakan tanggal kelahirannya. Demikian pula para sahabat. Demikian pula para sahabat. Kan tidak boleh kita membangun sesuatu, anggaplah itu adalah masalah ibadah. Kita mengingat Nabi lahir adalah kebaikan. Kan tidak boleh dibangun di atas hal yang meragukan. Tidak boleh, harus dibangun di atas hal yang meyakinkan. Iya, kalau itu adalah ibadah. Walaupun kebiasaan juga masalah. Iya, karena kita bangun kebiasaan di atas hal yang tidak biasa. Di atas hal yang tidak jelas. Ini yang patut kita pahami terkait dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi belum lahir, jelas di tahun itu. Hari itu, bulan itu. Tanggalnya Nabi kita tidak kasih tahu. Allah juga tidak kasih tahu. Sahabat juga tidak ada penukil. Yang menukil hanya ahli falak sama ahli sejarah. Jelas sekarang Nabi kita lahir, jelas itu. Pastinya. Nabi kita lahir dan beliau waktu lahir dalam keadaan tentunya tidak punya ayah, yatim belum. Allah ingatkan kita di Quran, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian dia Allah menjagamu. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana penjagaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum lahir yatim. Yatim itu lahir dalam keadaan tidak ada ayah. Bisa juga lahir punya ayah tapi ayahnya meninggal sebelum usianya balik. Itu dibilang yatim. Demikian pula dalam bahasa Arab dikatakan juga yatim kalau tidak punya ayah dan ibu. Sama juga. Iya. Itu masih dikatakan yatim. Kalau kita bedakan dalam bahasa kita, yang lahir tidak punya ayah atau meninggal ayahnya sebelum balik namanya yatim. Kalau meninggal ibunya namanya yatim piatu. Itu bahasanya kita. Kalau bahasa Arab dua-duanya dinamakan yatim. Iya. Jadi kalau disebutkan dalam hadis keutamaan melihara, menjaga, membiayai anak yatim, maksudnya itu tidak punya ayah atau tidak punya ayah dan ibu, sama saja. Jadi beliau lahir yatim dan beliau disusui langsung oleh ibunya, tapi hanya beberapa hari. Tidak lama. Disebabkan karena memang sebentar kita akan ceritakan kebiasaan orang Arab dulu, orang Arab kota, itu mereka menyewa atau menggaji orang Arab pedalaman untuk menyusui anak mereka supaya terjaga dari penyakit kota. Karena kalau desa masih jernih, masih murni semuanya. Sebentar kita akan sebutkan. Jadi belum lahir disusui oleh ibunya, ya, dan juga beliau disusui juga oleh Thuwaibah, perempuan juga yang menyusui Hamzah sebelumnya, tapi hanya beberapa hari.
Kemudian datanglah rombongan orang Arab pedalaman mencari anak susuan untuk mendapatkan upah. Nah, dalam hal ini kita akan menukil cerita langsung yang disebutkan oleh ibu susuan Nabi itu sendiri, yaitu Halimah Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Jadi dia bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, demikian pula Ibnu Hisham dari para ahli sejarah. Dia berkisah, kharajtu min baladiha ma'a zawjiha wa binin laha saghir. Dia keluar dari negerinya, dari daerahnya. Waktu itu di Bani Sa'ad, suku Sa'ad. Bersama suaminya dan lagi memiliki juga anak kecil. Karena yang mencari anak susuan adalah yang lagi memiliki anak kecil. Ada air susunya. Waktu itu dia bercerita, hiasanatun syahbah. Kenapa mereka keluar semua dari kampungnya, pergi ke kota? Di tahun itu adalah tahun yang syahbah, lagi kemarau panjang. Katanya, lam tubqi lana syai'an. Tidak ada lagi kami punya apapun. Fakharajtu ala atanin li hamra. Maka saya pun keluar bersama suami saya. Saya sebagai perempuan menaiki keledai. Waktu itu warnanya merah dan ada putihnya. Juga bermakna syarifun, dan kami juga punya syarif. Syarif itu nama untuk onta yang sudah berumur 5 tahun, masuk tahun ke-6. Juga sudah punya air susu. Itu dibilang syarif. Jangan sampai kita kira itu nama orang. Iya. Jadi dia naiki keledainya. Dan dia juga punya onta. Tapi ontanya ini, beliau akan sebutkan sebentar. Lana wallahi ma tabiddu biqatra. Saking waktu itu musim kering, unta itu tidak ada air susunya pun walaupun setetes. Jadi walaupun di perah tidak ada sama sekali. Bahkan dia bilang ma tabiddu biqatra. Tidak ada walaupun setetes. Sehingga mereka kesusahan sekali. Wa ma nanam lailana ajma' min sabiyina alladhi ma'ana bibukaihi minal ju'. Waktu itu kami saat berjalan keluar dari kampung itu ke Makkah tentunya. Karena Makkah dianggap kota karena manusia banyak. Mulai dari waktu datang Ibrahim sampai banyak suku yang datang. Kami keluar, waktu itu kami nginap malam hari. Anak kami itu yang masih bayi terus menangis karena lapar. Ma fi tadiyai ma yugnih. Wa ma fi syarifina ma yughnih. Tidak ada sama sekali air susu saya. Kedua-duanya kering. Air susunya unta juga tidak ada. Makanya anaknya tadi menangis terus. Karena mau disusui tidak ada. Air susu unta juga tidak ada. Tapi ini orang, maka dipilih oleh Allah untuk menyusui Rasulullah. Memang keyakinannya baik dan bagus. Dia bilang walakinna kunna narjul ghaith wal farj. Akan tetapi kami mengharapkan adanya rezeki,
adanya jalan keluar. Untuk keadaannya itu. Makanya dia tempuh sebab. Dia tidak tinggal diam di kampungnya tunggu sampai mati. Sampai meninggal. Tapi dia keluar dari kampungnya. Untuk mencari rezeki. Setelah itu baru dia berharap. Di sini terdapat ajaran untuk kita. Tidak boleh itu kita hanya berharap. Harus lakukan sebab. Berharap bagus. Dan itu adalah suatu kebaikan. Tapi itu tidak cukup untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Harus melakukan yang namanya sebab kebaikan itu datang. Makanya para sahabat, ketika Nabi mengajarkan kepada mereka bahwa segala sesuatu itu telah tertulis. Semuanya sudah ditentukan. Mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, apalah natakil? Wahai Rasulullah, tidakkah kita duduk saja di dalam rumah kita kalau begitu? Tunggu rezeki kita datang. Kan sudah ditentukan. Berapa bagian kita dalam kehidupan ini? Apa kata Nabi? Lah, tidak boleh begitu. I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Tidak boleh. Kalian harus berusaha. Setelah itu akan dimudahkan dengan takdirnya. Kalau memang itu takdirnya kita, Allah akan mudahkan. Kalau kita merasa bahwa sulit sekali ini didapat, bukan takdir kita. Sama dengan seorang juga datang kepada Nabi, dia naiki ontanya, kemudian mau masuk masjid ketemu Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, saya ikat baru saya bertawakal kepada Allah atau saya lepas saja? Kan kalau takdirnya tidak pergi, tidak akan pergi. Kata Nabi, ikat baru bertawakal. Artinya lakukan dulu sebab supaya dia tidak hilang. Setelah itu baru kamu bertawakal kepada Allah. Kalau setelah itu hilang, qadarullah. Takdirnya memang seperti itu. Nah ini orang. Iya. Mereka lagi musim kering sangat. Tidak ada lagi sumber rezeki di kampungnya. Bahkan dia nukil, jangan di kampungnya, tanahnya. Hewan yang dia punya. Onta yang biasanya mereka ambil air susunya baru dia minum. Atau nanti dia jadikan keju, dulu kan begitu. Susu onta itu bisa diminum langsung atau mereka jadikan sebagai kejunya, makanan pokoknya mereka. Tidak ada semua itu, dia keluar. Maka dia ceritalah, keluar. Fakharajtu ala atani tilka. Kami pun keluar dengan menaiki keledai tadi dan onta itu. Yang parah lagi karena kelaparan juga. Falaqad adamtu bir ar-rukb. Dia telah malas jalan. Jadi jalannya itu lambat sekali. Hatta syaqqa dzalika alaihim di'fan wa ajafa. Sampai hal itu memberatkan mereka dalam perjalanan ke kota itu, ke Makkah. Karena mereka berjalan di rombongan, semua meninggalkan mereka. Karena unta-unta mereka cepat. Keledai mereka juga cepat. Mereka ditinggalkan. Intinya dia bercerita, tibalah di Mekah. Naltamis ar-rad'a. Mencari, menawarkan jasa untuk menyusui. Maka dia bercerita, fama minna mra'ah illa wa qad uridu 'alaiha Rasulullah fata'bahu. Tidak ada seorang pun dari kami, dari rombongan itu, perempuan yang datang yang mencari anak susuan,
kecuali pasti telah ditawarkan kepadanya Rasulullah. Sudah ditawarkan. Orang kan tidak ada yang tahu bahwa ini anak memiliki keutamaan di masa akan datang. Semuanya sudah ditawarkan, termasuk dia sendiri. Halimah, Sa'diyah, tapi fata'abah. Semuanya menolak. Kenapa? Katanya idza qila laha, kalau dikatakan kepadanya yatim. Ini anak yatim, langsung mereka tolak. Karena ya kita mau dapat apa anak yatim disusui? Ini hanya ya kalau kita istilah sekarang proyek terima kasih. Iya. Ini anak yatim hanya punya ibu. Kehidupan lagi susah-susahnya. Mau kita apakan ini? Semuanya menolak. Karena mereka bilang, kunna narjul ma'ruf min abi as-sabi. Kami kan mengharapkan gaji dari bapaknya. Fakunna naqul, maka kami katakan kalau ada tawaran datang, langsung kami bilang, yatim, ucapan yang menolak. Maka dia berkata, fakunna nakrahu dzalik. Kami tidak suka tentunya mengambil anak yatim sebagai anak susuan. Karena kami pikir sudah pasti ini tidak baik, tidak ada gajinya. Fama bakiyat imro'atun qadimat ma'i illa akhadat rodi'an ghairi. Masya Allah. Tapi tidak ada seorang perempuan pun yang tersisa tidak memiliki anak susuan kecuali saya saja. Jadi semuanya sudah dapat. Karena penduduk Mekah kan ramai. Banyak yang punya anak kecil. Maka semua perempuan yang datang dalam rombongan itu mendapatkan anak susuan. Kecuali saya. Disinilah takdir baiknya di sini. Ini takdir baiknya. Kecuali saya. Habis waktu ya? Hah? Habis. Kita ambil pekan depan lagi. Insyaallah. Apa yang terjadi? Kita datang lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar Mbak, di situ saja dulu. Iya. Takdir. Takdir kita sudah bunyi. Alhamdulillah. Jadi sampai di situ alhamdulillah. Kita nanti akan lanjutkan. Jadi semua sudah dapat kecuali dia. Iya. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan pekan depan. Semoga bermanfaat apa yang kita ambil hari ini. Semua yang baik tentunya itu dari Allah semata. Yang kurangnya dari kekurangan kami, dari yang menyampaikan. Ya, kami mohon maaf atas kekurangannya. Ya, karena sebenarnya juga saya baru rakit-rakit. Ini masalah sejarah. Sudah pernah baca, tapi masih dirakit-rakit lagi dalam menyampaikan. Ini saya bawa buku 2. Karena saya baru rakit, baru pilih mana yang paling sahih dari penukilan ahli sejarah. Iya, kita gabungkan apa yang para ulama kita nukil dan kita sampaikan. Jadi kalau ada kekurangan, saya sangat mohon maaf. Iya, tapi saya tentunya berusaha sepenuh hati dan iya bersungguh-sungguh untuk membaca sebelumnya banyak dari buku sejarah baru saya sampaikan. Iya. Jadi kalau ada kurang maafkan saja. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.